Komandan upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Syarat Kabahil. 10 syarat Kabahil. 1. Peduli dan empati. 2. Jujur dapat dipercaya. 3. Positif. 4. Optimis. 5. Inisiatif. 6. Kerjasama. 7. Disiplin. 8. Komunikatif. 9. Komitmen dan konsisten. 10. Produktif. Selamat pagi. Pagi. Senang rasanya sampai hari kedua ini, semangat kawan-kawan masih kuat. Terus terang saya pribadi bangga, senang karena di angkatan ketiga ini nampak ada perbedaan yang agak lebih dari yang sudah-sudah. Ya, yang jelas semangatnya, lokasinya, dan dari keseriaan yang sudah terlihat itu sepertinya akan berjalan lebih panjang nanti. Amin. Nah, insya Allah itu ya. Kalau orang-orang itu produktif, niscaya kita juga pasti akan produktif. Contoh gampang, berteman sama tukang cat, kena cat nggak? Pasti. Berteman dengan orang-orang bijak, pasti kita dianggap bijak dan bisa dianggap juga kita adalah pemberi kebijakan. Nah, untuk yang saat ini, alhamdulillah kita sudah sampai di titik wilayah area Bukit Kaba. Oke, hari ini hari ketiga kami melakukan pendidikan karakter dasar. Tadi pagi kami barusan melakukan apel pagi. Sekarang berjalan menyusuri dinding kawah menuju ke tempat camping keempat, yaitu solo camp para peserta. Dan ini kami lagi di belakang mengikuti peserta, sekaligus mengawas. Dan ada abang baik, Bang Ade. Sampahnya bang banyak bang. Bang Rajin. Bang bawah. Oh iya, ingat kita kalau pergi-pergi jangan lupa yang namanya sampah. Ya, kita datang dalam keadaan bersih, kita pulang pun harus dalam keadaan bersih. Karena tanggung jawab kita menjaga alam dan merawatnya mulai dari hal kecil, yaitu sampah, baru ke hal yang lainnya yang besar. Nih. Estimasi perjalanan menuju ke camp wisata
mungkin bisa 1 sampai 2 jam tergantung kecepatan. Ini pemandangan kawahnya. Tadi dari atas itu. Udara yang kita rasakan cukup menyengat karena bau belerang yang lagi naik-naiknya langsung. Ini kita akan ngobrol sebentar sama ketua Danlat kita. Bagaimana Pak Ketua hari ini? Alhamdulillah setiap hari semakin membaik dan itulah yang seharusnya. Maka teman-teman, hari ini kita mengajarkan teman-teman tuan-tuan PKD, tuan-tuan peserta PKD untuk belajar kesulitan. Karena setiap orang yang sudah melalui hidup yang sulit, maka semuanya akan mudah. Tapi kalau dia tidak mampu menghadapi yang sulit, maka mungkin hidupnya tidak akan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tetap hati-hati dan safety. Ambo sambil lewat. Siap Pak. Oke, saya lanjutin perjalanan dulu karena harus fokus agar selamat sampai tujuan. Terima kasih. Yuk, lanjut. Baiklah, kami sudah setengah perjalanan mau menuju ke bawah. Ini sekarang saya berada di bagian lain dari lereng kawah hidup di Bukit Kabah. Sebentar lagi kita akan nyampe tempat peristirahatan berikutnya atau tempat camp berikutnya. Sekarang sudah pukul 10.45. Perjalanan kurang lebih sudah 2 jam. Ini kita lanjut lagi menuju perjalanan. Situasi sekarang sedikit dingin dan berkabut, tapi cerah. Oke, kita lanjut dulu ya perjalanannya. Naik gunung lagi, Pak. Oke, ini perjalanan kita yang lumayan berat tapi nikmat. Ini trek yang tadi kita lalui. Dari bawah sini kita ke atas sampai ke atas itu. Kita bisa laluinya karena kita yakin, kita semangat. Oke, baiklah, kita sudah sampai di tempat camp yaitu Bukit Gajah. Nah, di sini kita sudah mendirikan bendera merah putih dan bendera Kabahil. Tidak jauh dari bendera ini ada tempat para peserta dan para panitia mendirikan tenda dari plywood. Dan sekarang sudah pukul 12.45. Peserta dan panitia sedang masak untuk makan siang plus ngopi-ngopi santai. Habis dari sini kita mau sholat berjamaah, sholat zuhur dan dijamain asarnya. Lalu ada materi yang akan disampaikan oleh para panitia. Itu dari kami, dari saya laporannya. Nanti kita lanjutin lagi ya. Oke. Ini proses pembangunan bendera dari plywood oleh panitia. Terus tidak jauh situ dari ini ada bagian dapur kita. Halo. Ini koki-koki kita. Masak mie, nasi. Tumis mie. Nasi dan makanan pokok kita apa sarden ya? Sarden. Kita coba lihat nih, boy. Boy. Sini boy, harus sini boy. Ini boy.
luar biasa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Oke guys, yang ini kita habis sholat dan habis makan. Sekarang ada kegiatan materi. Jadi per kelompok bakal dipisah, satu kelompok satu pemateri. Tapi nanti bakal diceng semua, jadi mereka bisa mendapatkan semua materinya. Ini kelompok 2, kita ada lagi kelompok 3, terus ini kelompok 4, dan satu lagi ada di bawah lereng kelompok 1 sama Pak Koko langsung. Nih. Saya bakal rolling, ngambil dokumentasi, foto dan video sedikit-sedikit agar menjadi sebuah pembuktian bahwa PKD ini benar-benar mendidik dan membentuk karakter masing-masing peserta agar menjadi baik dan luar biasa. Jadi peduli itu ya kita sekedar peduli saja ya. Tapi kalau empati itu turut merasakan, turut mencoba merasa bertanggung jawab untuk juga ikut memperbaiki, membenahi, intinya kita turun tangan. Ya, turun tangan. Pertanyaan saya sekarang, apakah tuan-tuan di sini adalah orang yang peduli dan punya empati atau tidak? Punya peduli dan empati atau tidak? Siap. Belum secara keseluruhan. Oke, bagaimana? Belum secara keseluruhan seperti apa? Kita contohkan pada saat melakukan perjalanan dari titik pos pertama sampai hingga pada saat ini, kita peduli terhadap alam, tetapi ada kadang kesadaran yang kurang, masih belum dilakukan. Misal masih meninggalkan sampah, masih membuang puting rokok di jalanan, masih berceceran. Kemudian empati kita hanya sekedar merasakan tapi tidak melakukan. Oke, yang lain? Siap. Ya. Nah, saya salah. Siang menjelang sore, tuan-tuan. Tangannya. Emang ada batu di situ? Pasan tidak ada batu ya? Tiba-tiba. Tiba-tiba dari tadi. Dengan tuan siapa saya? Silakan. Gilang Pancar Jaya asal Kepahyang. Gilang Pancar Jaya. Jaya asal Kepahyang. Silakan. Heru Natistan dari Tarmizi. Heru. Silakan tuan. Tarmizi Batu Bandung. Tuan Tarmizi Batu Bandung. Ayo silakan tuan. Alian Supriyansa dari Kepala Curug. Tuan Aliansa. Kemarin Aldi dari Bengkulu. Panggilan Aldi. Aldi ya, Tuan Aldi. Ya mungkin kita berjalan 2 hari tapi nama mungkin cuman tahu sapaan ya kan. Dengan seperti ini mungkin lebih, insya Allah ikatan emosionalnya lebih nampak ya. Kan itu Tuan. Saya yakin. Saya yakin tidak ada perjalanan sampai titik ini modal nekat, percuma. Pasti percuma. Modalnya cuma nekat kok. Nggak ada persiapan, nggak ada kawan, nggak ada yang menyemangati. Nekat aja lah. Wah itu dikawani dulu Tuan Aldi. Wah aku nekat. Roboh Tuan Aldi, yakin. Tapi karena tekad untuk menjaga kebersamaan, tekad untuk mencapai sebuah esensi adalah tujuan ya. Mencapai sebuah tujuan. Terbukti Tuan Aldi mampu kok.
tim malah nampak lebih kompak. Jangan kayak tadi tim siapa tadi yang masuk pertama, cuman 4 orang kusut, kan rugi 2 hari ke belakang. Materi udah banyak kan Mang, ya kan Tuan siapa Heru. Materi sudah banyak, jadi apa yang disaring gitu loh. Jangan. Nah kali ini udah jelas tuh, bagus. Nah tujuan dari pendidikan ini untuk menjadikan kita lebih produktif untuk diri kita, untuk orang terdekat kita, untuk orang-orang di lingkungan kita. Saya cuma berharap dikit, kalau bisa kita menjadi salah seorang yang ikut dalam sejarah, rekam jejaknya itu menjadi salah seorang orang yang ikut membangun negeri ini, terutama Bengkulu. Bukan orang yang ikut merusak negeri ini, tapi masuk dalam sejarah yang ikut membangun negeri ini. Entah itu dalam bentuk pertanian, entah itu dalam bentuk perjuangan di sebagai abdi negara, terserah. Tapi dia masuk untuk membangun negara ini, ikut dalam sejarah itu dan terekam jejaknya. Dan yakinlah kalau itu terbukti, bisa diterapkan, jawabannya Allah nggak bakal pungkiri, pasti indah. Kita satu contoh seperti ini. Orang lain di sini ada kebun kopi ya. Tadi ada praktek saya kebun kopi. Kebun kopi orang nanam sudah banyak belum? Sudah banyak. Hampir semuanya kebun kopi, betul nggak? Toke kopi banyak nggak? Di Batu Bandung, di mana kita? Banyak kan? Banyak. Orang yang bikin kopi bubuk banyak nggak? Banyak. Nah sekarang kita berinisiasi untuk meningkatkan kualitas kopi Batu Bandung. Satu contoh ini deh. Bagaimana kita akan melakukan sebuah petik merah selektif ya, untuk meningkatkan kualitas. Ini apa yang mereka belum lakukan, itu yang kita lakukan. Kita akan membuat sebuah barista kopi di Batu Bandung, tempat minum kopi, kafe. Ini sebuah inisiasi. Kesadaran tinggi, diri yang tinggi, bahwasanya kita tidak butuh lagi orang yang menanam kopi, karena sudah banyak yang menanam. Kita tidak butuh lagi toke kopi karena sudah banyak yang jadi toke. Karena kita tidak perlu lagi bubuk kopi karena sudah banyak yang bikin bubuk kopi. Sekarang apa yang mesti kita lakukan? Apa yang tidak mereka pikirkan, apa yang tidak mereka lakukan? Apa itu? Bikin barista kopi. Atau bikin penyeleksian kopi. Kerja siang malam itu kalau dia niatkan untuk membantu orang tua, niatkan untuk membantu adik sekolah, niatkan untuk mencari anak istri, makan dan sebagainya, maka kerjalah sepuas mungkin, maka itulah ibadah yang terbaik. Karena apa? Karena apapun yang dilakukan itu menjadi kebaikan. Nah, sekali lagi banyak anggota-anggota yang tidak menyampaikan itu, pekerja-pekerja lain tidak menyampaikan itu. Sadarilah Tuhan itu sudah mentakdirkan siapa namanya? Putra sebagai penyampai sebenarnya. Putra itu sebagai komunikatif sebenarnya. Putra itu sebagai sumber kebaikan itu. Bukan orang lain. Kalau di desa kita tidak ada yang menyampaikan hal kebaikan, maka kita yang paham, kita yang sadar, Allah itu sudah memang ditakdirkan desa itu tidak baik sebenarnya. Untuk apa? Untuk kita yang menyampaikan kebaikan itu. Kalau kita hanya menunggu, cobalah desa ini baik, coba. Kalau orang di situ sudah baik, kalau berarti kita cuma jadi korban dakwah, kita bukan pembawa perubahan, kita bukan pelopor. Tapi kalau di desa itu buruk, kita tetap bersyukur, ya Allah, berarti aku sudah diberikan desa yang kurang baik, bagus. Untuk apa? Untuk aku menyampaikan sedikit demi sedikit. Sekali lagi, kalau di tempat yang gelap tidak ada cahaya, kita datang mencari cahaya, tidak ada cahaya, maka sebenarnya kita yang ditakdirkan menjadi cahaya tersebut. Yakinlah, kita yang memiliki banyak pengalaman, kita yang ditakdirkan untuk itu. Itu cara pandang Bapak ya.
Tadi kita anggap cara pandang sebelah kiri lah, atas sebelah kiri. Sekarang cara pandang anak. Kenapa dia harus keluar malam? Cari kebebasan. Hah? Cari ketenangan. Lagi misalnya, apa itu kacamata anak kan? Kacamata anak dengan logika dia gitu. Aku kan perlu bergaul. Kawan-kawan sedang ngumpul. Itu cara pandang anak. Apa yang terjadi kalau bapak ngotot dengan cara pandangnya, anak ngotot dengan cara pandang? Apa yang terjadi? Hah? Sering terjadi begitu? Ya kan? Sekarang apa yang terjadi kalau bapaknya mengaburkan garis kebenaran versi dia, anaknya mengaburkan garis kebenaran versi anaknya? Apa yang terjadi? Kata bapaknya, iyalah mungkin anak ini perlu bergaul. Ya kan, kata bapaknya ya, setelah dia mengaburkan garis kebenaran ya, kata anaknya, bapak ini sebenarnya punya niat yang baik. Kan gitu ya, kalau dia mengaburkan. Apa yang terjadi? Tentram, saling memahami, saling mengerti. Anak pun kalau pergi keluar terpaksa betul-betul menjaga orang tuanya. Orang tuanya pun kalau mengizinkan percaya pada anaknya. Betul tidak? Oke guys, selamat sore. Sekarang kondisi di Bukit Gajah sedang berkabut dan berangin. Dan di sini sudah banyak orang-orang ngecamp karena malam ini malam minggu. Sekarang sudah pukul 5:37. Di sini para peserta sedang menyiapkan solo camp. Mereka bakal solo camp di situ. Di sini di gunung situ semua udah dipencar-pencar. Nah, dan ada sedikit briefing oleh panitia persiapan untuk masak, sholat, makan, dan lanjut ke materi berikutnya. Cukup ramai dan padat karena banyak orang-orang yang bercamp di sini. Itu saja dari saya. Bakal saya lanjutin lagi nanti ya. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal shalah, hayyal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamaha wa adamaha wa banatis samawati wa rajalana min ibadikas salihin. Ahli hatil sarahimakumullah. Ahli usalli fadlillahi ta'ala ya karim. Usalli fadlillahi imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biar rambu be. Hah? Biar rambu be. Ya. Dari jam 8 sampai 10. Iya. Nah, berarti kita Kegiatan malam masak. Nah, satu orang lagi siapa? Untuk makan. Nah, Ade jangan Ade Ngobrol-ngobrol. nanti di jam. Tengah bang, apa tuh? Yang perlu tuh pintu itu. Ya pintu masuk, pintu kiri sayur. Kami. Dadah. Video dadah. Oh. Dadah. Mak. Kita dengarkan materi tentang LOP. Apa itu LOP? Mari kita dengarkan sama-sama dari instruktur kita. Pada Bang Koko dan Ustaz. Terima kasih dan lat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam.
Sudah pada makan semua? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Apa? Tidak ada yang tidak makan. Tidak ada yang tidak makan. Jadi sudah makan semua ya? Sudah minum hangat? Sudah. Ada yang merasa badannya kurang fit siang ini? Malam ini? Tidak ada? Tidak ada. Pernah tahu komputer ya? Tahu ya? Komputer. Kemudian kita kasih proyeksi. Apa namanya? Apa sekarang namanya? Infocus. Saya pasang. Tek. Kemudian saya tulis di sana huruf A. Maka apa yang akan muncul di proyeksi? A. Saya buat baik. Maka apa yang muncul di sana? Baik. Saya buat jelek. Maka apa yang muncul di sana? Jelek. Itulah hukum law of projection. Jadi di mana semua berawal? Semua berawal di pikiran. Amin. Terus. La ilaha illallah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah Salikul makil amin. Terus. Sampaikan pikiran-pikiran baik, cita-cita, harapan, sampaikan Kul mubin Muhammad Rasulullah Salikul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul wadil amin. Rasulullah Sadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul mubin.